dia dapat mengikuti audisi untuk SM. Karena bagaimanapun dia itu tidak akan masuk. Sekali mereka itu udah berbuat kayak gini, pasti mereka itu akan terus diingat dan juga diingat. Apalagi Irene ini udah kayak aneh nih foto nih. Ini beneran ke fotonya sih. Tapi foto beda. Kayak diubah jadi fotonya Babe JYP. Hey, what's up guys, I'm Sokim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up. Nah, Cinggu untuk hari ini seperti biasa ya, kita akan gibah-gibah santuy, ngebahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat sayang banget untuk kalian lewatkan. Dan supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya, buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga ya buat like, comment, dan share kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja you guys kita bahas bersama-sama. Oke guys, untuk berita pertama kita akan mulai dulu ngebahas tentang Korea Utara. Jadi kalian tahu nggak, ada seorang pembelot dari Korea Utara itu bilang, ternyata Korea Utara itu punya girl group juga loh guys. Oh ya? Terus seperti apa nih girl group dari Korea Utara? Nah, Cinggu, ada seorang pembelot Korea Utara itu ngungkapin nih bahwa Korea Utara itu juga punya girl group loh. Nah, hal itu diungkapkan pada tanggal 25 Juli untuk episode 501 dari Now in My Way to Meet You yang disiarkan pada saluran A. Dan selama episode itu, pembelot Korea Utara yang bernama Kim Keum Hyuk itu mengungkapkan bahwa mereka juga punya girl group seperti Korea Selatan. Ia mengejutkan semua orang dengan mengatakan, jangan kaget ya, tetapi ada loh pertunjukan panggung seperti yang dilakukan Girls' Generation. Anggotanya itu ada 8-9 orang, dan mereka itu juga tampil pakai celana pendek di atas panggung. Dia juga menjelaskan sih alasan dibalik perubahan adegan pertunjukan panggung Korea Utara. Nah, Partai Korea Utara memperkuat sensornya atas budaya Korea Selatan guys. Dan tahun lalu hampir 10.000 siswa itu ngaku. Jadi sambil memperkuat sanksi budayanya, itu juga menunjukkan bahwa mereka juga bisa melakukan hal yang sama dan mencoba untuk mencegah pembangkangan. By the way, untuk foto aku pakai foto dari girl group Korea Selatan ya guys, karena untuk foto dari Korea Utaranya itu sulit banget untuk dapetin. Oke, ini untuk ilustrasi aja kok. Dan si pembelot Korea Utara itu juga mengatakan, emang ada sih batasannya. Kalau kamu itu ngelihat bagaimana setiap member dari girl group itu punya gaya rambutnya itu sama sih kayak pendek gitu, dan mereka juga nggak dapat ngurangin batasan itu. Dan untuk semua liriknya itu kayak memuji partai yang berkuasa. Well guys, sekarang kalian juga udah tahu dong ya bahwa Korea Utara itu juga ternyata punya girl group. Tapi kita mungkin nggak bisa ngelihat girl groupnya kayak gimana. Jujur aku itu penasaran banget girl groupnya itu seperti apa. Apakah sama kayak girl group Korea Selatan atau gimana nih, atau punya perbedaan sendiri. Tapi seperti yang dikatakan oleh pembelot sih, mereka itu kayak punya gaya yang sama, khususnya dalam rambut pendek semua, dan juga untuk lirik kayak muji partai yang berkuasa. Oke, I see about that. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kali ini kita akan ngebahas tentang Jaehyun. Jadi baru-baru ini Jaehyun juga ramai diperbincangkan, terutama dengan bagaimana dia saat mengikuti audisi. Jadi ayah dari Jaehyun itu sempat bilang, ya udah kamu pergi aja ke audisi, tapi nanti pasti kamu gagal kok. Wah, kok bisa bilang gitu ya? Nah, Cinggu, seperti yang kalian tahu, ada banyak cerita menarik loh tentang gimana anggota grup idol datang untuk mengikuti audisi untuk sebuah agensi mereka dan akhirnya dapat melakukan debut. Nah, baru-baru ini ada seorang netizen telah ngebuat postingan dengan judul, ayah idol SM ini mengatakan kepadanya bahwa dia dapat mengikuti audisi untuk SM karena bagaimanapun dia itu tidak akan masuk, aka gagal gitu nih guys. Nah, netizen menjelaskan bahwa ayah anggota NCT Jaehyun sebenarnya mengizinkan Jaehyun untuk ngikutin audisi SM Entertainment karena menurutnya visual putranya tidak cocok untuk agensi. Namun, Jaehyun mengikuti audisi dan berhasil debut bersama dengan member dari NCT. Bahkan, ia juga telah menjadi salah satu member visual utama yang mencuri hati jutaan penggemar di seluruh dunia. Netizen juga terkesan dengan visual Jaehyun, bahkan ketika dia masih muda saat dia memamerkan ketampanan yang luar biasa. Netizen yang membuat postingan tersebut juga menjelaskan, anak ini nantinya akan tumbuh menjadi Jaehyun, visual center dari grup idol SM Entertainment yaitu NCT. Nah, netizen lain juga bergabung dengan percakapan dan menulis bagaimana mungkin dia tidak mengikuti audisi dengan wajah itu. Ini adalah cerita yang indah. Foto kedua Jaehyun itu sangat gila ya. Bahkan ayah Wonbin juga mengatakan ada banyak anak yang terlihat seperti dia di jalan. Saya kira ayahnya itu nggak tahu seperti apa sih cowok tampan. Nah, berkat ayah Jaehyun kami dapat melihat Jaehyun sekarang. Dan mungkin ayah Jaehyun itu mengira putranya nggak akan berhasil ya karena dia mirip dengannya. Dan saya melihat Jaehyun dan ayahnya emang sangat mirip gitu. Wah, tadi kita sudah melihat bagaimana cerita dari Jaehyun ya. Jadi dikarenakan ayahnya juga nyuruh dia audisi aja deh, pasti kamu gak akan gagal, nggak berhasil. Jadi guys,
si ayahnya itu kayak insecure ngelihat visual anaknya, karena mungkin visual anaknya kayak mirip gitu sama dia ya. Jadi dia mungkin ngerasa, oh aku nggak tampan gitu, anakku juga kayak nggak tampan. Padahal ya menurut kita dan juga jutaan orang di dunia itu sudah ngakuin bahwa Jihyun ini emang bener-bener tampan dan juga kece banget. Jadi dengan wajah seperti itu ya mustahil sih kalau ditolak. Dan Cinggu, kita akan masuk ke topik yang ketiga kali ini, datanya dari Irene. Jadi baru-baru ini ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa Irene itu kan akan comeback nih bersama dengan Red Velvet. Dan yang paling disorot adalah tentang komentar-komentar negatif. Salah satunya adalah tentang bagaimana orang-orang menyebutkan bahwa Irene itu terlihat sangat menyeramkan untuk sekarang ini. Jadi Cinggu, seperti yang kalian tahu, Red Velvet ini adalah girl group jebolan SM Entertainment dan akan segera comeback dengan album terbaru. Namun netizen Korea Selatan dengan fokus mengomentari salah satu member. Dan mengawali comeback mereka pada bulan Agustus mendatang, Red Velvet juga dikabarkan akan segera menyelenggarakan event spesial serta merilis lagu B-side dari mini album pertama mereka tersebut. Dan sempat tersandung kasus pada akhir tahun 2020, netizen Korea Selatan pun memberikan berbagai kritikan terhadap sang leader, yaitu Irene. Jadi komentarnya kayak gini guys, aku bacain ya. Wajahnya cantik, tapi saat aku mengingat skandal, dia terlihat menyeramkan sekarang. Image dari seorang selebriti itu sangat penting. Dan aku sangat menyukai member Red Velvet, tapi dia mengecewakanku. Sebelumnya dia merupakan idol paling cantik. Aku pikir image selebriti itu penting. Sekarang dia terlihat menyeramkan. Dia telah meminta maaf, tapi bukankah harusnya dia berhenti jadi idol saja? Aku nggak ingin mengeluarkan uangku untuk Red Velvet lagi. Dan gak hanya tentang komentar itu saja nih guys, di komentar atau di artikel yang lain itu juga kayak nyorot berbagai komentar negatif tentang Irene. Coba kita baca sekarang. Mungkin hanya aku ya, tapi dia tidak terlihat sama seperti sebelumnya. Aku setuju, aku tidak berpikir kalau kamu itu cantik, tapi kamu itu punya masalah attitude. Aku tidak bisa melihatnya dengan cara yang sama. Aku senang Red Velvet membuat comeback, tetapi sulit untuk melihatnya dengan cara yang sama. Aku merasa kasihan pada orang yang mengalami kesulitan karena dia. Saya adalah penggemar berat Irene, yang saya gunakan untuk menjadikan fotonya sebagai latar belakang untuk ponsel saya selama 1 tahun penuh. Tapi sekarang yang dapat saya pikirkan adalah hanya kontroversi attitude-nya. Apakah dia menurunkan berat badan? Dia benar-benar berbeda dengan yang sekarang ini. Oke Cinggu, tadi kalian sudah melihat ya berbagai komentar-komentar, yang mana komentar yang kita lihat kalau di artikel-artikel itu memang kebanyakan komentar-komentar yang menampilkan tentang komentar negatif. Padahal sebenarnya selain komentar negatif itu kan banyak sekali nih komentar-komentar yang lebih positif. Dan ini juga ngebuat netizen alias para replub juga agak merasa kurang suka gitu loh ketika melihat banyak sekali artikel yang melihat komentar negatifnya saja. Dan kalau kita berbicara dengan Irene, cukup miris juga melihatnya, karena netizen Korea itu memang kayak sulit banget ya untuk melupakan masa lalu gitu. Meskipun idolnya udah minta maaf, apologize beribu kali, itu sulit banget dimaafin. Apalagi Irene ini cewek guys. Untuk cewek sendiri itu lebih complicated lagi. Untuk cowok mungkin kalau kita lihat agak ini ya diberikan kelonggaran lah. Kalau untuk cewek kayaknya nggak ada kelonggaran deh. Sekali mereka itu udah berbuat kayak gini, pasti mereka itu akan terus diingat dan juga diingat. Apalagi Irene ini udah cewek dan juga populer lagi. Nah orang udah populer, apalagi cantik, udah pada tahu dong ya bahwa mereka emang memiliki banyak sekali haters guys. Soalnya banyak yang iri sama mereka. Dan buat Red Velvet nanti semoga comebacknya itu dapat berjalan dengan lancar dan juga semoga sukses memenangkan banyak trofi penghargaan dan juga dapat menembus chart music. Aku berharap sih semoga dapat PAK. Bener gak sih? PAK kan? Perfect All Kill. Yes, PAK kan? Perfect All Kill. Dan Cinggu, sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir kali ini, datanya dari seorang aktor yang benar-benar terkenal banget. Jadi baru-baru ini dia itu dikabarkan telah positif COVID-19. Nah, aktor yang aku masukkan di sini adalah Ji Chang-wook. Nah, menurut laporan media pada tanggal 26 Juli waktu Korea Selatan, aktor tersebut saat ini dikarantina setelah dinyatakan positif COVID-19. Dia diuji akhir pekan lalu dan menerima diagnosis positif pada pagi hari tanggal 26 Juli waktu Korea Selatan. Karena Ji Chang-wook saat ini sedang syuting serial drama mendatang yang bertajuk Anarasu Manara, semua staf acara dan juga pemeran akan diuji juga. Syuting akan dihentikan sementara hingga pemberitahuan lebih lanjut. Well, semoga Ji Chang-wook dapat segera sembuh dari COVID-19. Dan ini juga sekali lagi menyadarkan kita semua ya bahwa COVID-19 itu memang ada guys, oke? Soalnya kalau aku lihat ya memang banyak yang tidak percaya dengan adanya COVID-19. Bukan Ji Chang-wooknya loh guys, tapi yang kalian-kalian nih di sekitar kita aja ya, di lingkungan kita. Itu kayak banyak yang bilang bahwa COVID-19 ini nggak ada, ini cuma conspiration doang. Aduh, sebenarnya COVID-19 itu ada guys, serius ada. Jadi aku sih menghimbau buat kalian semua untuk selalu aware dan jaga diri kalian. Kalau kalian kemana-mana ingat bawa masker dan juga
jangan lupa bawa hand sanitizer. Kalau kalian berhadapan dengan orang itu juga harus lebih hati-hati lagi. Meskipun orangnya kalian kenal banget, kita itu juga tidak tahu siapa yang terjangkit dan juga enggak. Jadi memang harus hati-hati dan juga waspada dengan segala risiko yang terjadi. Ingat, jaga kesehatan kalian dan juga patuhi protokol yang ada, oke? Well guys, untuk yang terakhir di sini aku akan ngajakin kalian semua untuk melihat bagaimana foto-foto yang mungkin akan ngebuka pikiran kalian alias nge-refreshin lah pikiran kalian. Karena tadi kita ngelihat mungkin ada berita-berita yang negatif dan itu juga ngebuat kalian tertekan. Dan sekarang aku akan ngajakin kalian untuk melihat berbagai meme-meme yang sudah disebarkan oleh para K-popers. Oke, untuk meme yang pertama ini adalah meme tentang Blackpink. Jadi seperti yang kalian tahu, Blackpink itu sudah menjadi model untuk Pepsi ya. Jadi kalian dapat lihat ini Blackpink itu ya gambar untuk depannya Blackpink guys. Dan kalian tahu nggak? Ini tiba-tiba ini botol, di botolnya. Ini apa sih yang ada di botolnya itu kayak darah-darah gitu nggak sih? Biasanya ini darahnya itu datang di mana? Nggak mungkin kan itu yang dimasukin, masa sih? Gila aja ya. Ya Allah, aku yang lihatnya ngilu guys. Masa sih dia masukin si Johnny-nya ke sini? Masa sih dia masukin Johnny-nya ke sini maksudnya? Ini sumpah nggak bisa dinalarin nih. Kok bisa-bisanya segitunya ya? Ya Allah, kayak ngeri juga guys, serius. Next kita ke fotonya. Ini foto Siwon, ya Allah, Ini diedit atau bener-bener real ya? Jadi ini kan lampunya ya. Dia itu berhadapan tepat di lampunya. Jadi kayak Oke, sebenarnya foto ini kayak menunjukkan bahwa Siwon itu adalah salah satu idol yang masih ting-ting sampai sekarang. Makanya kayak bercahaya guys, serius. Next. Oke, ini foto EXO ya. Ada yang salah, astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba kalian perhatikan guys dengan jelas. Ini fotonya. Ini diedit atau beneran gak sih? Ini si Luhan masukin bajunya, masukin tangannya ke celana Dio, ya Allah. Ini beneran. Tapi aku lihat ini kayak beneran guys, nggak diedit gitu. Masa sih beneran? No, wait. Masa sih Luhan masukin tangannya ke celana Dio? Nggak mungkin sih ini. Kayak aneh nih foto nih. Ini beneran ke fotonya sih. Tapi kalau aku lihat kayak beneran gitu. Dan coba kalian lihat ekspresi dari sang leader. Awas aja ya kalian pulang ya, akan hukum kalian. Foto ini menunjukkan bahwa semangat Blackpink dan juga para dancernya itu benar-benar membara banget. Sampai sang penari latar dari Blackpink itu kentutnya menghasilkan api ya. Saking membaranya guys. Mau ngebakar panggung ya, burning stage. Jadi kayak gini deh. Jadi Chaeyoung ini kayak minum teh gitu. Ada toko guys. Tokonya itu apa nih? Kayak ini stand minuman sih. Dan stand minumnya adalah T-Wise. Kreatif loh namanya T-Wise. Wah, mantap. T-Wise. Habis itu yang dipakai jadi modelnya di sini adalah Chaeyoung yang minum teh juga kayaknya deh. Oke, craving milk tea, mantep. Dan pada aslinya Chaeyoung kayak gak suka sama milk tea-nya. Oke. Terus gimana nih? Apakah kita harus tetap beli atau nggak beli? Karena kalau kita ngelihat dari ekspresinya Chaeyoung kayaknya nggak enak katanya. Terus gimana nih pada akhirnya? Beli nggak? Ya udah beli aja ya. Aku juga penasaran rasanya kayak gimana. Aduh, kreatif ya orang-orang gini. Dan ada foto terakhir dan foto ini dijamin buat kalian ngakak. Ini nggak tahu ulahnya siapa, jahil banget tangannya ya. Coba kalian lihat foto ini. Ini foto siapa yang buat, ya Allah. Ini menurut aku ini fotonya Mina kan. Tapi foto Mina kayak diubah jadi fotonya Babe JYP yang ngisain Babe JYP. Sumpah ya kalian ini ya. Tolong tulis siapa yang ngisain Babe JYP nih. Komen di bawah ya. Aduh. Sumpah kreatif banget ya. Tapi kreatifnya luar biasa. Oke guys, tadi kita sudah ngebahas tentang berbagai topik yang hangat seputar dunia per-K-popan. Dan juga kita sudah melihat berbagai meme dari dunia K-pop juga. Yang pasti meme-nya juga ngebuat kalian menjadi senang kan, alias mood kalian juga pasti naik. Oke guys, sekian aja untuk hari ini. I'll see you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kim pamit. Thanks for watching. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.